Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Doni Firmansyah, pakar slide presentasi. Kali ini formatnya berbeda ya dengan video-video saya sebelumnya. Saya akan langsung fokus ke materi presentasi tentang diagram, terutama diagram infografis, bagaimana pembagiannya, seperti apa contohnya. Setelah bumper berikut ini, kita mulai materinya. Kita langsung mulai saja tentang definisi dari diagram. Tentu, kita sering kali melihat diagram, namun untuk mempermudah pengertian Anda tentang diagram, saya akan menjelaskan definisinya. Diagram adalah aliran algoritma atau urutan 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, atau proses yang menampilkan langkah-langkah yang menghubungkannya. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa diagram itu memiliki ciri khas. Yang pertama, dia punya urutan, dia berupa poin-poin tertentu, dia berupa langkah-langkah, lalu itu saling dihubungkan antara satu sama lain. Biasanya, penghubungnya itu berupa angka bisa, huruf bisa, atau misalnya tanda panah supaya orang mudah membaca diagram tersebut. Ada 4 jenis diagram yang sering kali Anda lihat di infografis. Yang pertama adalah diagram linier, yang kedua adalah sirkuler, yang ketiga adalah divergen, dan yang keempat adalah multidirectional. Saya akan jelaskan satu persatu plus contohnya. Yang pertama adalah diagram linier. Diagram linier adalah diagram yang punya awal dan punya akhir, dan prosesnya tidak bisa berbalik arah. Contoh misalnya, proses pencernaan makanan, itu diagram linier. Timeline, misalnya timeline sejarah Masjid Hagia Sophia di Turki, yang sekarang sudah alhamdulillah kembali menjadi masjid lagi. Itu juga merupakan diagram linier. Contoh lain misalnya, diagram linier adalah proses pembuatan paspor. Artinya semua proses, semua step by step, semua langkah-langkah yang itu satu arah, itu adalah diagram linier. Kalau di PowerPoint, Anda bisa menggunakan Smart Art, contoh hasilnya seperti ini. Kalau misalnya Anda mau mengubahnya menjadi bentuk infografis, Anda bisa menggunakan Smart Art seperti ini, atau Anda langsung visualkan dalam bentuk sesuatu yang bisa diindra dengan mudah, misalnya jalan. Hasilnya seperti ini. Ini adalah contoh diagram linier. Ini juga contoh timeline, yang merupakan juga diagram linier. Banyak sekali contoh diagram linier yang ada di sekitar kita dengan berbagai macam bentuk, dan kita bisa memvisualkannya secara vertikal, horizontal, maupun secara diagonal. Yang kedua adalah diagram sirkuler. Diagram sirkuler adalah diagram yang memiliki awal namun tidak memiliki akhir. Artinya, diagram sirkuler adalah diagram yang terus seperti siklus atau berputar. Contoh misalnya, siklus air. Semua siklus di dunia itu adalah diagram sirkuler. Siklus daur ulang, itu juga contoh diagram sirkuler. Siklus oksigen, itu juga contoh diagram sirkuler. Nah, contoh-contoh diagram sirkuler kalau misalnya Anda mau membuatnya dengan menggunakan Smart Art, kurang lebih hasilnya seperti ini. Ketika Anda mau menampilkannya menjadi infografis, hasilnya kurang lebih seperti ini. Anda bisa menambahkan icon, lalu menambahkan keterangan disesuaikan dengan warnanya. Ini adalah contoh juga diagram-diagram sirkuler yang bisa menjadi mind-blowing untuk Anda, bahwa diagram sirkuler yang tampak sederhana itu bisa menjadi sangat wow. Selanjutnya yang ketiga ada diagram divergen. Diagram divergen adalah diagram yang punya awal satu titik lalu dia tersebar. Dan tersebarnya itu satu arah. Contoh seperti yang Anda lihat di layar ini adalah diagram divergen. Misalnya struktur organisasi itu diagram divergen. Pohon keluarga itu diagram divergen. Artinya misalnya yang Anda lihat di sini ada satu icon besar, misalnya ini direktur utama, lalu dia misalnya memiliki 3 orang bawahan, misalnya ada direktur operasional, ada direktur keuangan, dan misalnya ada direktur perlengkapan misalnya. Ini adalah contoh diagram divergen. Satu direktur dengan direktur yang lain yang menjadi wakil dalam bentuk icon kecil ini,
ini memiliki kedudukan yang setara. Artinya kalau misalnya direktur keuangan dipindah menjadi nomor 2 atau misalnya nomor 3, itu tidak masalah. Di sini kita bisa tahu bahwasanya diagram divergen juga bisa kita pakai untuk menunjukkan benefit sesuatu. Misalnya, benefit diet keto, manfaat madu sebagai obat alami. Atau misalnya Anda ingin membuat diagram tentang manfaat meminum air di pagi hari sebelum mengkonsumsi apapun. Misalnya kayak gitu ya. Itu adalah contoh diagram divergen. Benefit atau manfaat poin-poin yang Anda tampilkan itu ketika dipindah antara satu poin dengan poin lain itu tidak masalah. Diagram divergen, kalau misalnya Anda menggunakan smart art hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya Anda bikin menjadi infografis, mungkin hasilnya seperti ini, atau misalnya kalau Anda kembangkan lagi, kurang lebih hasilnya seperti ini. Anda bisa menambahkan icon, Anda bisa menambahkan vektor, Anda bisa menambahkan keterangan yang menunjukkan diagram tersebut supaya kelihatan lebih kaya dan eye-catching. Yang terakhir adalah diagram multidirectional. Diagram multidirectional adalah diagram yang punya titik satu di awal, lalu dia tersebar menuju ke berbagai arah. Contoh, mind map. Mind map adalah diagram multidirectional yang paling sederhana. Akan tetapi, perlu kita pahami, semakin banyak informasi yang ditampilkan di diagram multidirectional, itu membuat orang itu kesulitan untuk membaca seperti ini. Ini saya tidak sarankan. Yang saya sarankan adalah, Anda membuat diagram multidirectionalnya cukup menggunakan poin utama, 1, lalu misalnya menyebar ke berbagai arah, oke, dan dari masing-masing sebaran tersebut Anda tambahkan 1 atau 2 poin saja, itu sudah cukup. Karena kalau misalnya Anda tambahkan poin-poin lagi di sisinya, orang akan semakin confused untuk membaca infografis Anda. Oke, itu penjelasan saya tentang diagram. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.